Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Yang Tersisa Dalam Hidup. Seseorang yang memiliki penyerahan yang benar kepada Allah akan sampai pada kawasan atau level di mana ia akan merasa bahwa yang tersisa dalam hidupnya hanyalah Tuhan. Hal ini tentunya melalui proses yang panjang ya. Proses yang panjang dan proses yang ketat. Tidak dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam waktu singkat. Pada waktu kita masih belum dewasa rohani, banyak hal yang kita merasa miliki sebagai hak kita sendiri, termasuk Tuhan di dalamnya. Kita merasa memiliki Tuhan untuk dapat menggunakan kuasanya, menikmati berkat-berkatnya, tetapi tidak merasa dimiliki Tuhan untuk mengabdi secara penuh kepadanya. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita makin bertumbuh menikmati hadirat Tuhan, makin menikmati sukacita Tuhan, menikmati nilai-nilai rohani, nilai-nilai kerajaan surga, maka yang tersisa dalam hidup kita hanyalah Tuhan, yaitu bahwa kesukaan kita hanya Tuhan dan mengabdi kepadanya. Dalam hal ini kita bisa mengerti bagaimana kita dimiliki Tuhan dan hidup hanya untuk mengabdi kepadanya. Hal ini harus dialami sendiri, bukan sekedar dimengerti dalam pikiran, saudaraku. Harus mengalami, ya saudaraku, bagaimana dimiliki Tuhan dan hidup dalam pengabdian kepadanya. Tentu ini juga bukan hal yang mudah. Ini memang sulit diungkapkan melalui kata-kata. Tetapi harus dialami karena ini realitas. Sebagaimana Allah adalah realitas, saudara dan saya adalah realitas, Allah realitas, maka relasi antara Allah dengan kita juga harus sesuatu yang dialami. Sering Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan tersebut dapat berwujud ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita percayai, kita dikhianati orang dekat, mengalami sakit yang sulit disembuhkan, ya, orang yang kita kasih meninggal dunia, kita kehilangan harta, dikhianati orang. Nah, pada waktu itu kita mulai dapat berpikir lebih jernih bahwa siapapun dan apapun yang kita miliki ternyatanya sementara. Jadi pada waktu kita terperosok, terpuruk dalam keadaan seperti itu, justru kita lebih bisa menyadari bahwa memang kita ini tidak punya apa-apa. Apapun yang kita miliki itu sementara. Nah, keadaan seperti ini menggiring kita untuk dimiliki oleh Allah, menikmati damai sejahtera Allah dan hidup dalam pengabdian kepada Dia saja. Saudaraku, dari keadaan-keadaan tersebut Tuhan mengajar kita untuk berselancar bersama Allah, ya, untuk belajar menghayati bahwa Allah adalah kebutuhan kita satu-satunya. Maka orang percaya yang benar akan merasa takut kalau ada sesuatu yang ia rasa masih ia miliki. Orang percaya yang benar akan merasa takut kalau ada sesuatu yang menjadi kebahagiaan hidupnya selain Tuhan. Nah, seharusnya di akhir pengembaraan hidup kita, seiring dengan bertambahnya usia, kita sampai pada kawasan ini, saudara. Ya, jangan sampai semakin lama menjadi orang Kristen, makin tidak kunjung memiliki perasaan krisis, ya, walau masih ada yang kita miliki selain Tuhan. Lalu masih ada kebahagiaan di luar Tuhan, kok gak punya perasaan krisis? Nah, ini orang-orang yang sudah terbelenggu oleh percintaan dunia dan kuasa kegelapan. Kesadaran bahwa Tuhan menjadi satu-satunya harta kekayaan dan kebahagiaan harus dimiliki dalam perjalanan rohani kita. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran ini, maka sebenarnya ia sedang mengkhianati Tuhan. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengkhianati dagingnya sendiri, mengkhianati dirinya sendiri untuk bisa membahagiakan Tuhan. Dalam hal ini kita harus belajar kebenaran, ya, untuk memahami kebenaran dan jujur terhadap keadaan hidup kita sendiri. Kejujuran terhadap keadaan hidup di sini maksudnya kita berani mengakui segala ketidaktepatan yang masih ada dalam diri kita, ya.
Bukan hanya mengakui dosa yang terkesan fatal, tapi juga ketidaktepatan seperti kebahagiaan lain yang masih ada di hidup kita harus kita akui sebagai kesalahan. Sebab kalau jujur, kita tidak dapat menikmati kebahagiaan di tengah-tengah dunia yang hancur ini. Dunia ini tidak bisa kita harapkan lagi, saudara. Selain itu, kita tidak bisa bahagia, sementara orang di sekitar kita tidak bahagia, ya. Kita tidak bisa merasa bahagia sementara banyak orang di sekitar kita ada dalam penderitaan. Bagaimana kita bisa merasa bahagia sementara orang di sekitar kita tidak bahagia? Terlebih lagi banyak orang yang hidup di bawah bayang-bayang maut menuju kegelapan abadi. Bagaimana kita bisa merasa bahagia? Pada akhirnya semua yang kita miliki tidak pernah bisa memuaskan dan pasti ada ujungnya, saudara. Oleh sebab itu kita harus melepaskan semuanya agar memperoleh Tuhan. Tanpa melepaskan kebahagiaan sekecil apapun, maka kita tidak dapat memperoleh Tuhan. Semua harus dilepaskan. Yang bersisa hanya Tuhan saja. Untuk ini seseorang harus mengenal dirinya sendiri dengan belajar kebenaran. Ya, gitu. Harus belajar mengenal kebenaran. Kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab dapat membukakan mata rohani kita untuk mengenal keadaan diri kita. Di samping itu, perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan menambah ketajaman kita untuk melihat kemelesetan-kemelesetan yang masih ada di dalam diri kita. Saudaraku, dengan mengevaluasi diri secara benar, menggunakan firman dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam doa, kita dapat melihat kesenangan apa saja yang masih kita genggam. Akhirnya kita dapat memasuki kawasan mempertaruhkan semua untuk kepentingan Tuhan. Ya, jika kita memang rela melepaskan semua kesenangan dunia. Jika kita tidak pernah sampai pada kawasan atau tingkat kekristenan ini, berarti kita telah memiliki kekristenan palsu. Kita merasa menghidupi kehidupan Kristen, namun sesungguhnya kita tidak menghidupi esensi dari kekristenan itu sendiri. Saudaraku, ketika seseorang tidak mau sampai pada tingkat penyerahan ini, yaitu pada akhirnya yang disisakan itu Tuhan. Ya. Jadi penyerahan kita sampai pada titik pada akhirnya yang disisakan itu Tuhan. Jika tidak sampai tingkat ini, tidak mungkin orang itu dapat menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan secara benar. Tidak mungkin dapat mengabdi kepada Allah secara utuh. Tidak mungkin memiliki kerinduan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Orang seperti ini tidak sanggup menghayati dunia ini bukan rumahnya. Dan tentu tidak memiliki kerinduan untuk pulang ke surga. Jadi hanya mereka yang berada dalam kondisi memiliki penyerahan kepada Tuhan sampai tidak menyisakan apapun. Ini orang-orang Kristen sejati. Pasti menjadi anak-anak kesukaan Allah. Ya, kekristenan yang sejati akan membawa kita sampai pada tingkat penyerahan segenap hidup tanpa menyisakan sedikit pun ya kebahagiaan di luar Tuhan. Jadi tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan dalam hati kita. Dengan kalimat lain, Tuhan menjadi kebahagiaan kita meski dunia atau keadaan yang kita alami tidak menjanjikan. Tuhan saja yang menjanjikan. Ya, sola gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.